Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kalau tadi ada 4 bagian, bagian pertama, kedua kita selesaikan. Sekarang bagian ketiga, puncaknya bagian keempat, makan bersama. Kira-kira begitu ya. Itu yang dinantikan. Manusia itu mempunyai kehendak. Namun tidak serta-merta bahwa kehendak itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada istilah yang melekat dalam diri kita yang seperti tadi saya katakan, manusia itu adalah homo viator. Manusia itu adalah manusia peziarah. Manusia yang selalu pindah satu ke pindah yang lain, tempat yang lain. Manusia yang selalu aktif, yang bergerak, tidak stagnan. Namun yang menjadi persoalan seringkali bahwa ada 2 hal yang serentak ada dalam diri manusia yang harusnya seimbang. Pertama adalah listen your mind, yang kedua adalah listen your heart. Kira-kira begitu. Dengarkan pikiranmu dan dengarkan hatimu. Keduanya ini harus serentak ada. Kalau Yohanes Paulus kedua mengajarkan di dalam dokumennya namanya Fides et Ratio. Fides et Ratio menggambarkan bahwa manusia itu ibarat sebuah atau seekor burung yang mempunyai 2 sayap. Sayap kanan dan sayap kiri. Ketika salah satu sayap itu terluka, maka dengan sendirinya tidak mampu membawa burung itu bergerak kemana. Hal senada kita gunakan di dalam bacaan hari ini. Ketika Paulus atau yang kita kenal Saulus itu hanya menekankan sisi akal budinya, rasionya, dengan kuasa yang diterimanya, maka yang ada adalah chaos. Paulus merasa paling benar, Paulus mempunyai kuasa untuk membasmi orang Katolik zaman itu. Sehingga dengan demikian ketidakseimbangan itu membuat pincang dalam hidupnya. Akhirnya ketika Paulus sadar pada saat nanti di dalam pemikiran Paulus, akhirnya dimensi yang kurang adalah dimensi rohani. Maka Paulus mengatakan bahwa hidup kita adalah bait Allah. Bait Allah. Pertanyaannya adalah, kalau istilahnya dalam Mariologi itu adalah Maria itu pernah menjadi namanya tabernakulum Dei, tabernakel Allah pada saat Yesus dikandung dalam kandungan Maria, tabernakel Allah. Anda, kita adalah tabernakel Allah. Tabernakel. Maka kalau Bapak Ibu membaca teks, Petrus mengatakan, aku akan mendirikan 3 kemah, gitu kan ya. Teks aslinya tuh, aku akan mendirikan 3 tabernakel, kira-kira gitu. 3, satu untuk Musa, Elia dan. Lah menjadi pertanyaan kita adalah tabernakel Allah. Tapi apakah tabernakel Anda kosong atau isi? Teks hari ini dalam Injil mengatakan bahwa ketika tabernakel Anda kosong, maka sakramen Ekaristi yang menjadi puncak dan sumber rohani harus kita santap dalam hidup kita. Sakramen Ekaristi harus selalu bertahta dalam diri Anda. Sakramen Ekaristi harus Anda siapkan selalu dalam diri. Oleh karena itu, Yohanes Paulus kedua dalam Fides et Ratio menghidupkan kembali teks kedua ini. Ketika kita sebagai manusia homo viator, kira-kira yang dominan mana? Akal budi kita atau hanya rohani saja? Kalau yang menekankan akal budi, salah satu jatuhnya seperti Paulus tadi, merasa paling benar, berhak membasmi orang karena dia berani. Tetapi kalau yang menekankan hanya sisi rohani tanpa akal budi,
seringkali yang terjadi bahwa dirinya itu paling suci, dirinya itu paling ngerti iman, dirinya paling ngerti segalanya persoalan kekatolikan. Ketika yang terjadi pemilahan itu, maka teks hari ini menggabungkan harus ada dalam diri kehendak yang imbang antara fides dan rasio, antara apa yang kita imani dan apa yang kita harus imbang. Ketika dua-duanya tidak terluka, maka burung itu bisa membawa kemana kita berada, atau pesawat itu bisa membawa ketika dua-duanya imbang. Dan menjadi refleksi bagi kita, ketika kita sebagai homo viator yang selalu berziarah kemanapun juga, apakah keduanya itu seimbang atau tidak? Abad keempat sebelum Kristianitas berkembang itu, tantangannya yang muncul adalah bahwa orang Katolik mengalami penghambatan. Baru pada abad keempat Konstantin mengeluarkan edik Milan yang mengeluarkan bahwa Katolik adalah agama negara, sehingga muncul sebuah kebebasan umat Katolik untuk merayakan imannya. Tapi tidak serta-merta bahwa dengan itu tantangannya hilang, masih banyak. Salah satunya adalah ketika Konstantin melihat bahwa akan ada banyak serangan kaum paganisme pada saat itu, Konstantin anak Santa Helena itu mendapatkan visi rohani yang seringkali kita kenal dengan IHS. Kira-kira apa itu, Abel? Ada tulisan IHS. Ini apa ini kira-kira? IHS. Ada yang tahu? Ini hasil sumbangan. Oh, bukan. Bukan. IHS, in hoc signo vinces. In hoc signo vinces. Dengan tanda salib itu engkau akan menang. Kembali bahwa jubileum adalah dengan salib Kristus yang harus kita hidupkan, dan bertahtalah sakramen Maha Kudus dalam hidup Anda sebagai bait Allah itu. Dengan kata lain bahwa pada saat ini ketika kita mendengarkan sabda ini, diingatkan kembali jangan terjadi pemilahan antara akal budi kita dan rohani kita, harus seimbang. Semoga perjalanan peziaran Anda, terbang Anda bisa sampai tujuan karena ada keseimbangan itu. Ketika yang terjadi adalah sebaliknya, maka teks hari ini memberikan kritik keras kepada kita. Bahkan pada saat tertentu Paulus harus sampai mengalami benturan sehingga tidak mampu melihat. Ketika itu yang terjadi, mari kita kembali kepada Allah dengan istilahnya kita menyadari bahwa memilah bisa membuat chaos, tetapi menyatukan bisa membuat sejalan dengan kehendak Allah. Hari ini kita dipanggil untuk bersama-sama bersatu mengembalikan peziaran kita dalam dua sisi yang harus imbang di dalam hidup kita, sehingga ketika kita dapat menghasilkan keseimbangan itu, hidup kita menjadi berkah bagi sama, hidup kita menjadi orang-orang yang menjadikan pembawa berkah. Santo Bonaventura mengajarkan kepada kita demikian, bahwa ketika kita itu mempunyai berkah, harus menampilkan, dalam bahasa kerennya adalah bonum sui divisivum. Artinya bahwa kebaikan itu harus selalu dibagikan, dipancarkan, harus menyebar kemana-mana. Ibaratnya ketika Anda menyebarkan sesuatu kebaikan, tanpa Anda sadari kebaikan itu akan kemana-mana. Sebaliknya, kalau yang Anda tebarkan kejahatan, itu pun juga akan menyebar kemana-mana. Pilihan kita sebagai orang Kristiani harus menyebarkan kepada kebaikan itu. Dan kalau itu yang tidak terjadi, maka hari ini kita ingatkan, semoga awal jubileum dalam peziaran di tempat ini menjadi laku tapa kita sampai pada saatnya kita mendapatkan anugerah itu. Dan anugerah akan selalu meliputi kita sejalan keseimbangan antara fides et ratio kita. Ya, semoga teks hari ini memberikan kekuatan pada kita untuk itu. Tuhan memberkati.